Bapak dan Ibu serta rekan-rekan muda, selamat sore berkah dalem. Selamat sore berkah dalam. Pada sore hari ini, sebelum mengawali ibadah kita akan merenungkan bahwa harta terbesar kita adalah Roh Kudus, kemudian senjata terhebat kita adalah doa, dan pengharapan terkuat kita adalah sabda Tuhan atau firman Tuhan. Marilah kita masuk dalam suasana hening untuk ibadat perayaan pelindung lingkungan Santo Gregorius dan perayaan Natal 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu bapak, orang muda Katolik Gregorius, serta anak-anak yang terkasih, tanggal 2 Januari yang lalu, Gereja Katolik memperingati perayaan Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze. Dua santo pelindung ini diperingati bersama-sama, di mana kita sebagai lingkungan Santo Gregorius adalah seseorang yang penuh gagah berani memberi kesaksian iman kepada seluruh umat pada zamannya. Karena pewartaan sebagai pujangga gereja yang dilakukan, akhirnya mereka membela iman akan Kristus. Mereka berdua, Santo Gregorius dan Basilius Agung. Gregorius adalah juga rekan sekerja Basilius, di mana mereka adalah partner kerja yang ideal, karena kerjasama yang baik meyakini akan kedua orang ini untuk diberi tugas pewartaan sebagai pujangga gereja. Ibu bapak orang muda Katolik Gregorius serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini, sudah selayaknya kita mampu pula bekerja sama agar kita mampu berani mewartakan Injil sesuai dengan konteks zaman kita sekarang ini dan tantangan hidup di dalam kehidupan kita masing-masing, baik sebagai keluarga maupun sebagai komunitas, untuk mengabdikan diri kepada sesama kita yang belum dan tidak berani mempercayai Injil serta iman akan Yesus. Pada petang hari ini sampai dengan nanti malam, kita merayakan pesta nama Santo Pelindung Lingkungan dan pesta Natal tahun 2021 yang kita selenggarakan sekarang ini pada saat kita sudah memasuki minggu biasa yang kedua. Jadi Sabtu ini dan minggu besok itu adalah minggu biasa yang kedua. Juga kita menyambut tahun baru 2022. Meskipun petang hari ini kita tidak berkumpul dalam satu tempat, tetapi melalui Zoom meeting ini kita bisa bertemu secara virtual, dipandu oleh Bu Diksi dan Pak Diksi, untuk mengadakan ibadat sabda. Menyadari segala salah dan dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan agar layak dan pantas merayakan ibadah sabda pada petang hari ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Sabda yang hendak Kau firmankan kepada kami, Roh-Mu itu menerangi hati yang keruh, menguatkan hati yang lemah, dan menyegarkan hati yang lelah. Dalam masa pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan hingga saat ini, kami mohon Kau jauhkan dari COVID-19 yang ada di lingkungan dan sekitar kami. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami bisa beraktivitas normal kembali di era new normal ini. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, bersama dengan Roh Kudus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11. Mohon dibantu untuk yang bacaan, untuk doa antar bacaan atau untuk firman antar bacaan. 1 Korintus 12, 4 sampai dengan 11. Lagu dulu, Pak. Boleh lagu antar bacaan untuk persiapan bacaan pertama. Lanjut.
Oke. Bacaan pertama diambil dari 1 Korintus 12, 4 sampai dengan 11. Bu Hartio sudah siap? Monggo. Sampun, ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Diambil dari 1 Korintus 12. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakannya pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan roh, dan kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita masuk kepada bacaan Injil. Bacaan Injil akan saya bacakan dari Injil Yohanes bab 2 atau pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang-orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih, pada persiapan untuk renungan pada
perayaan pesta nama sore hari ini, saya mempersiapkan diri sambil pada waktu-waktu luang di kantor saya baca renungan harian. Selain dari yang di-share di grup lingkungan dari butik, juga dari CAP, itu senantiasa saya baca. Mungkin karena waktu longgarnya di kantor, jadi saya membacanya di kantor atau menanggapinya berkah dalem dan terpujilah Kristus itu biasanya sudah agak siang karena waktu-waktu longgar di kantor. Dan pada saat saya mempersiapkan untuk renungan sore hari ini, saya juga dibantu dengan sekarang itu banyak stiker yang ada di WA atau di grup-grup WA yang sudah saya sampaikan sebelum saya membuat tanda salib bersama-sama tadi. Jadi kekuatan kita itu ada pada Roh Kudus, senjata kita adalah doa, kemudian apa yang menjadi pengharapan kita setiap saat, setiap hari itu adalah sabda Tuhan atau firman Tuhan. Dan kekuatan ini sungguh menjadi nyata di dalam kehidupan saya sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Kesaksian yang mau saya bagikan pada saat saya 3 hari retret, Bapak Ibu berkunjung, saya sudah pulang dari retret di Rumah Sakit Tugu, itu 3 hari itu betul-betul saya diminta oleh Tuhan untuk istirahat, untuk cooling down istilahnya. Dari semua aktivitas sehari-hari saya, baik di kantor, di rumah maupun kegiatan bersama Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu di lingkungan dan juga komunitas yang lain. Kemudian pada saat retret itu, atau kalau orang yang dari negatif thinking itu mengatakan opnam, tetapi saya positif thinking retret saja, karena waktunya persis 3 hari, tanggal 5, 6, dan 7 Oktober yang lalu, Oktober tahun kemarin. Jadi saya retret dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumatnya sudah pulang. Itu saya betul-betul disadarkan oleh Tuhan Yesus melalui mimpi, seperti Santo Yusuf. Kalau Santo Yusuf di mimpinya diminta untuk membawa Bunda Maria yang sudah hamil tua, kalau saya di mimpinya itu disapa oleh Tuhan Yesus dan disembuhkan. Jadi apa yang saya alami itu bukan penderitaan, tetapi saya diingatkan oleh Tuhan untuk membagi waktu yang pertama dan utama itu dengan Tuhan. Nah, selama ini mungkin saya yang pertama dan utama itu dengan pimpinan di kantor. Kemudian dengan Bapak Ibu yang menugasi saya mazmur, misalnya begitu. Kemudian dengan Pak Tik yang menugasi saya apa gitu misalnya sebagai ketua lingkungan. Karena pada saat saya ketua lingkungan, saya juga sering menugasi Bu Diksi, Pak Diksi, kemudian Pak Tommy dan lain sebagainya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Termasuk tadi dengan Bu Hartio, saya belum japri, Bu Hartio pasti sudah siap untuk bacaannya. Jadi saya juga baru ngambil Alkitab, ternyata di teks tidak ada. Jadi kita mengambil Alkitab kisah masing-masing. Bu Hartio tadi juga mengambil Alkitabnya, saya juga undur diri sebentar tadi mengambil Alkitab untuk bacaannya yang petang hari ini. Kembali ke yang saya sampaikan, saya mengalami kehadiran Tuhan itu dalam retret saya sehingga saya merasa benar-benar disembuhkan karena dari sisi medis juga gula darah saya sudah mendekati normal atau sudah turun banyak daripada saat saya harus retret itu. Jadi Tuhan betul-betul memberi waktu kepada saya minimal 3 tahun ke depan saya diminta untuk melayani Tuhan. Istilahnya Romo Sunar dalam waktu pelantikan itu diminta buka cabang seperti warung soto atau warung bakso. Jadi pusatnya itu Yesus. Jadi warung lamanya itu Yesus, yang rasanya enak juga di warungnya Tuhan Yesus. Tetapi saya diminta buka cabang. Buka cabangnya di mana? Di lingkungan Gregorius khususnya dan di paroki kita yaitu Santo Ignatius. Selama 3 tahun. Jadi Tuhan sudah memulihkan, Tuhan meminta saya untuk berbakti kepada Tuhan yang lebih. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu yang saya ikut SO, saya ikut KTM, saya ikut sebagai pemazmur, kemudian warga lingkungan,
baik pengurus maupun pernah menjadi pengurus dan sekarang juga pengurus ya Pak T, karena semuanya pengurus. Jadi saya berbakti untuk lebih, yaitu diminta menjadi prodiakon. Jadi saya jalani dengan sukacita dan saya tidak merasakan itu beban karena pasti Tuhan membagi waktunya. Artinya untuk saya pasti Tuhan membagikan waktu dan pasti cukup yang untuk tugas dan untuk pelayanan. Kalau dalam WA itu kan selamat menjalankan tugas dan pelayanan ya. Tugasnya sampai dengan purna saya nanti itu tugas yang resmi di kantor, kemudian pelayanan itu juga resmi dan lebih resmi karena dengan Tuhan Yesus. Kalau kemarin saya kebalik, pimpinan saya dulu baru Tuhan Yesus, sekarang saya harus mengubahnya. Tuhan Yesus dulu yang pertama dan utama. Kemudian saudara-saudari sekalian yang saya layani itu yang kedua, baik pimpinan saya maupun sahabat saya. Saya sering menyebutnya di WA sahabatku. Sahabatku itu ya Bu Tek, ya Pak Tek, ya Bu Tommy, ya Pak Yudi, dan lain sebagainya, Mas Endi, semuanya adalah sahabatku, termasuk Pak Hartio. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan. Tuhan sudah menyehatkan saya. Kalau namanya rutin untuk kontrol dokter itu sudah kewajiban, tetapi saya sudah sehat, jadi kesehatan saya ini harus saya syukuri. Saya berpikirnya dari yang positif supaya yang terjadi yang positif saja. Demikian apa yang bisa saya bagikan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan persembahan dan kolekte. Monggo kembali ke Bu Diksi untuk diatur yang mau direncanakan untuk kolekte apa tadi istilahnya? Ya, untuk kolekte simboliknya nanti setelah ibadat saja Pak. Kita langsung lanjut ke doa umat saja. Lanjut dulu ya. Kita lanjutkan ke doa umat. Bapak Ibu bisa menyimak dari apa yang sudah dibagikan Pak Diksi kemarin tadi sore. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di lingkungan Santo Gregorius. Kami sebagai umat telah Kau perkenankan hidup dan berkembang sampai dengan saat ini. Perkenankan dalam kesempatan ini kami memanjatkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa memberi mereka hidup yang suci dan bijaksana, tekun dan setia dalam memimpin umat-Mu, agar kami, kawanan domba-Mu, mengalami penggembalaan yang penuh kasih dan pengorbanan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para biarawan-biarawati, semoga Bapa memberi mereka rahmat kesetiaan untuk memberikan kesaksian hidup yang suci dan rendah hati, tekun dan berkobar dalam semangat Injil, mengabdi dan melayani. Semoga di tengah tantangan duniawi, panggilan mereka tetap memberi inspirasi bagi banyak muda-mudi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, semoga Bapa memberi mereka kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan kearifan serta hikmat untuk memimpin masyarakat, bangsa dan negara kami, sehingga seluruh rakyat pada masa pandemik ini merasa dilindungi, diperhatikan kepentingan-kepentingannya, dan dikembangkan kesejahteraannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga di lingkungan Santo Gregorius, Nyuwun sewu Pak Hartanto, suaranya ke mute Pak Hartanto. bagi keluarga-keluarga di lingkungan Gregorius, semoga Bapa membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar mampu membangun kerukunan dan mengatasi kesulitan dan tantangan hidup berkeluarga, setia dalam kasih
dan tahan uji dalam hidup beriman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan kaum muda, semoga Bapa membuka hati mereka akan nilai-nilai Injil sehingga mampu menempuh masa depan penuh harapan dan terang cahayamu, tidak jatuh dalam godaan dan kesesatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berilah kami semua kedamaian dan kegembiraan, kerukunan dan persaudaraan, serta kemampuan untuk saling membantu dan meringankan beban yang kami hadapi dalam hidup sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Terimalah juga kerinduan-kerinduan dalam hati kami, baik yang terucapkan maupun yang masih ada di dalam hati, tidak sempat kami ungkapkan. Kabulkanlah segala permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita memasuki doa penutup. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami rindu akan Dikau seperti orang yang haus merindukan air. Semoga Roh Kudus memenuhi kerinduan kami itu. Semoga dalam Dia kami selalu sanggup untuk menghadap Engkau dengan doa yang tulus ikhlas. Umat-Mu petang hingga malam ini Kau perbolehkan merayakan pesta pelindung lingkungan kami Santo Gregorius dan pesta Natal secara virtual dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir secara virtual pada sore hari ini, orang-orang yang kita doakan, kegiatan kita sehari-hari selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, ibadat sabda pada petang hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan dengan lagu penutup. Wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan riang Yesus sudah datang. Gembala terpana
Romo dan Frater yang kami hormati, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Puji Tuhan, kami panjatkan atas anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita semua pada sore hari ini. Kita dapat bertemu, berkumpul dalam acara yang sama 1 tahun yang lalu, dalam suasana yang sudah berbeda, ada kemajuan. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Tanto untuk pandemi belum selesai. Namun kami percaya semakin hari semakin baik untuk pandemi ini, untuk presentasinya semakin sedikit atau semakin mengecil. Contoh dengan adanya kita dapat jadwal misa sudah 1 minggu sekali secara tatap muka di gereja kita tercinta. Yang pada tahun lalu kita acara yang sama kita masih lewat daring. Jadi kemajuannya sudah sangat luar biasa dengan ketaatan kita, dengan perubahan kita semua, baik secara menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, sehingga kita semakin lebih baik. Kemudian acara pada sore hari ini, acara dari kita dan untuk kita. Mohon untuk seluruh umat jangan meninggalkan dulu sebelum acara selesai dari ruangan ini. Ya, ruangan ini di-booking dengan harga yang tidak sedikit mahal. Kalau dinilai mungkin ya ratusan juta. Nggak tahu yang punya ruangan ini kadang-kadang tidak dibayar, tidak mau. Cuma nanti saya bantu, sudah tempati aja ruangan ini, diisi, silakan menginap kalau perlu. Ya, namun saya percaya keluarga Pak Diksi ini sungguh luar biasa telah menyediakan hotel untuk kita. Ya, jadi jangan disia-siakan kesempatan untuk bertemu di lobi hotel ini, sehingga kita ada acara yang telah dinanti-nanti kita semua, dan kita juga disapa pertama oleh Romo dan Frater yang kita tunggu-tunggu, yang nanti akan menyampaikan sesuatu sehingga nanti bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita semua walaupun kondisinya belum stabil untuk pandemi ini. Ya. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Romo dan Frater yang berkenan menyapa dalam kesempatan yang baik ini. Semoga apa nanti yang disampaikan membuat kita termotivasi, membuat kita lebih semangat dalam segala hal. Sehingga kita tidak loyo, kita tetap bisa mengambil bagian apapun yang kita lakukan. Ya. Yang kedua, kesepakatan bersama kita pada waktu pertemuan Advent yang terakhir di rumahnya Bu Eni, itu untuk aksi Natal kita menanggapi dengan menyisihkan hasil kolekte dari pertemuan tatap muka Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ditambah dengan kolekte yang saat ini yang baru saja kita lakukan. Nanti teknisnya oleh petugas mungkin bisa dijemput bola atau diambil ke rumah. Monggo kalau yang mau diantar bisa diantar ke tempat saya. Kotaknya sudah siap, sudah besar, monggo. Jadi kita jangan sampai berkat yang sudah dilimpahkan Tuhan, kita boleh berbagi untuk saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan, terutama di bidang pendidikan. Memang efeknya sungguh luar biasa pandemi ini, terutama bagi orang-orang tertentu yang mendapatkan misalnya PHK, pekerjaannya sampai tidak bisa dilanjutkan, usahanya sampai tutup, ya gara-gara semua ini. Namun kita masih bisa untuk membantu, memberikan semangat. Contoh, kita bisa memberikan dengan apa yang beberapa hari yang lalu dari Bu Endang yang dari keluarga lingkungan Teresia Mangkang, kita juga
bisa memberikan sesuatu dengan membeli produk atau hasil kuliner yang dijual, yang tadi mungkin sudah dibagikan oleh Pak Diksi dan Mas Angga, itu yang berupa wingko ya. Nah, ini sangat membantu sekali. Jadi kita saling membantu. Ya, jadi aksi Natal nanti jelas ya, kita serahkan semuanya, berapapun hasilnya kita serahkan kepada paroki untuk dana pendidikan. Yang ketiga, menjadi harapan kita bersama agar setiap tahun ada acara seperti ini. Mungkin nanti warna atau bentuknya bisa berbeda, dari Bapak Ibu semua punya kreativitas sehingga tidak membosankan ya. Dengan ini mungkin kemarin ada kunjungan dari jauh, Sinterklas datang ke rumah mengunjungi adik-adik yang telah mengirimkan karya, mungkin tahun depan bisa mengunjungi lansia atau Bapak Ibu, juga akan didatangi oleh Sinterklas maupun pit hitam. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih nakal, perlu nanti pit hitam akan mendatangi. Jadi jangan takut. Nah, kalau selama berbuat tidak nakal, otomatis pit hitam akan tidak membawa karung, tapi membawa hadiah bersama Sinterklas. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, umat lingkungan Gregorius tercinta ini atas partisipasi bantuan baik moral maupun material yang tidak bisa kami sampaikan ya, sehingga acara ini bisa terlaksana atau terwujud ya. Terutama memang hotel tadi memang penting ya, kalau tidak booking hotel jauh hari memang kita kesulitan memang. Nah, makanya dengan adanya hotel mudah-mudahan hotel tahun depan sudah berkembang menjadi bintang yang lebih tinggi lagi, kita lebih nyaman, jadi kita semakin enak ya. Tak lupa semuanya lah kita ucapkan terima kasih kepada seluruhnya keluarga yang terlibat dan membantu, semua yang membantu dan terlibat semua lah, tidak ada yang tidak terlibat. Acara ini terwujud sehingga semuanya berjalan dengan bagus, kita bisa menikmati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan riang dan penuh sukacita. Terakhir, kami tak henti-hentinya panjatkan kepada Tuhan, semuanya rencana ini adalah rencana Tuhan, bukan rencana kita. Yang dulunya idenya hanya sepele, kita mau di mana, sudah kita online aja, sudah ditindaklanjuti, akhirnya juga berjalan dengan baik, tidak mengalami kesulitan, semuanya serba dimudahkan oleh Tuhan. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun dan berkah dalem. Matur nuwun berkah dalem. Oke, terima kasih Pak Tek sebagai Ketua Lingkungan. Kegiatan ini tidak bisa terselenggara kalau tidak atas kerjasama kita semua di bawah koordinasi Ketua Lingkungan tentunya. Baik, sambutan Ketua Lingkungan sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan ucapan selamat dari Romo Paroki. Selamat malam, Ibu Bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, juga anak-anakku dari lingkungan Santo Gregorius. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat membangun cinta Kristus yang membuat kita semakin terbuka untuk bersaudara satu sama lain. Saya juga mengucapkan selamat bertanama Santo Gregorius menjadi pelindung bagi umat di lingkungan ini. Semoga semakin kompak, semakin kreatif, semakin inovatif, semakin bertumbuh, dan bertumbuh. Selamat malam dan berkah dalam.
di paroki kayaknya udah malam, jadi sudah selamat malam. Kalau di sini masih agak padang-padang gitu ya. Disampaikan terima kasih ya Ter untuk Romo yang sudah mengirimkan video ucapan untuk umat di Gregorius. Kemudian tadi Pak Tek menyampaikan bahwa kemarin ada Santa Claus gitu ya, Sinterklas keliling ke anak-anak dan nanti tahun depan kelilingnya ke orang dewasa juga gitu ya, moga-moga ya. Yang nakal tadi diminta untuk hati-hati supaya tahun depan dapat jatah dikunjungi Santa Claus gitu ya. Nah kemarin terima kasih Mas Yudi sudah mengabadikan kegiatan hari apa ya kemarin ya, beberapa hari yang lalu ya, keliling untuk menyampaikan hadiah kepada anak-anak dan ini adalah hasil kompilasinya. Monggo. Wah, seru banget ya. Seru banget. Ini tadi kami sambil nonton videonya sambil sedikit ngobrol gitu. Ini kita jumlah anak di tempat kita itu cuman segitu, itu kita bersyukur apa sedih ya. Kalau ternyata jumlahnya lebih banyak nanti bisa keliling Santa Clausnya bisa seharian nggak selesai gitu ya. Jadi dalam hal ini kita syukuri bahwa anak-anak di tempat kita jumlahnya sedikit tapi ternyata semua punya prestasi yang luar biasa yang nanti bisa kita lihat dari video yang akan kita putar. Matur nuwun untuk Pak Tek sebagai Santa Claus. Kemudian tadi ada 3 orang pit hitam yang cantik-cantik ya, Bu Tek, Bu Hartio, kemudian Mbak Tia, matur nuwun. Lalu satu lagi tadi ada Rusa Kutub ya, bagian transportasinya Mas Angga, thank you sudah setia mendampingi Santa Claus dan para elf yang cantik-cantik ini ya. Oke. Kemudian tadi Mas Angga belum selesai tugasnya, tadi masih siang ini masih ada pembagian tadi ya. Ini mungkin bisa saya tunjukkan untuk tadi kegiatan pembagiannya tadi. Ada kemana aja tadi ya? Ini ada ke semua ya, Pak Sukmana. Kemudian ini tadi kebetulan Mbak Erni nggak di tempat ya. Terus kemudian dititipkan di tempat Ibu gitu. Lalu di Pak Hartio ini ada yang di paroki juga. Kemudian di Pak Yo. Lalu ada di Pupri. Kemudian di Mbak Ika, Mas Andang. Lalu di Pak Tommy. Kemudian ke Fania. Kemudian ada di Pak Budi tadi, kemudian ada di Bu Wiwi Bambang ya ini ya, kemudian di Pak Artanto dan di Pak Tik. Lengkap lah, semua sudah selesai untuk pembagian santap siang kita untuk hari ini. Semua tadi menunya sama ya, dan moga-moga semua sudah dinikmati bersama-sama. Kalau yang belum mungkin bisa langsung dilanjut sekarang. Baik, ya itu tadi dari kegiatan kita. Lalu untuk berikutnya, kita langsung ucapan selamat dari keluarga ya. Nanti langsung begitu selesai mengucapkan selamat, nanti langsung tarik undian gitu ya. Jadi supaya tidak lama juga waktunya, kita mulai untuk yang sesi pertama ini. Nanti mohon disiapkan keluarga Pak Hartio, Pak Budi, kemudian Pak Tanto, Pak Yo tidak ada ya. Nanti kemudian Mas Endi dan keluarga Pak Hada ya. Kemudian yang terakhir nanti dari keluarga Pak Andang. Nah, kita mulai dari keluarga Pak Hartio dulu, monggo. Ya. Selamat Natal dan Tahun Baru 2022 serta ulang tahun pesta nama Santo Pelindung kami Gregorius. Sudah. Ampun. Itu toh. Ya wes berarti langsung silakan saya nanti akan putar lalu silakan stop gitu ya kalau sudah yakin mau dapat nomor berapa. Pak Hartio mendapatkan nomor 16. Oke, sekarang untuk yang keluarga berikutnya adalah dari keluarga Pak Budi. Monggo Pak Budi untuk memberikan ucapan selamat Natal untuk umat lingkungan. Pak Budi mana ya? Terima kasih. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru dan pesta nama Santo Gregorius. Semoga ke depan kita lebih maju lagi, lebih semangat, lebih kompak lagi. Terima kasih, berkat dalam. Baik, matur nuwun, langsung undian. Cabutan ya. Yes.
keluarga Pak Buti mendapat nomor 12. Oke. Lanjut ke Pak Tanto, keluarga Pak Tanto, monggo. Suara dan videonya belum, Pak. Oh, masih ada masjid ya? Mungkin ini dulu ya? Ganti yang lain dulu ya? Pak Andang? Mas Andang? Atau Mbak Ika Rini? Mas Andang ada nggak ya? Oh, ini Mbak Ika. Pak Tanto, masih ada suara adzan ya Pak Tanto? Sudah selesai. Mbak Ika sebentar ya, Pak Artanto. Selamat Natal dan Tahun Baru, Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga harapan kita di tahun yang baru ini diteguhkan oleh Tuhan bersama dengan saudara-saudari kita satu lingkungan. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam, baik, langsung. Ini ya. Dapat nomor berapa? Ya, nomor 1. Pak Artanto, aku keliru terus ya. Lanjut kemudian matur nuwun ke Pak Andang dulu. Mbak Ika Rini? Belum? Atau ke Mas Endi dulu? Oke. Ini yang mau yang mana ini ya? Layarnya mau yang mana ini? Yang sini aja. Suaranya yang Mbak. Dimatiin dulu. Yang lain mungkin suaranya dimatiin dulu. Atau dipindah ruangan dulu? Iya, sudah. Monggo. Kami keluarga Indonesia Tambunan mengucapkan selamat Natal dan semoga lingkungan kita menjadi semakin kompak dan lebih maju. Terima kasih. Langsung undian, ye. Nomor nomor 8 Fania. Terima kasih. Kemudian apakah Mbak Ika ini sudah join kembali? Tadi sempat keluar. Kalau belum, sudah Mbak Ika? Ya. Sebentar. Oh ya, silakan. Kami dari keluarga Andang Kusworo mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu serta adik-adik dan tahun baru 2022 serta selamat ulang tahun untuk lingkungan kita Gregorius. Semoga lingkungan kita semakin maju dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Halo Rendra. Diundi ya Rendra. Sebentar. Dapat nomor berapa ya hadiahnya ya? Berapa? Yes. Nomor 6. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sudah untuk tahap 1 sudah semua sepertinya. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk penampilan ya dari anak-anak. Untuk yang pertama ini ada penampilan dari siapa ya? Kita lihat ini penampilan yang pertama. Siapa ya? Elena. Puisi semangat untukmu, saudaraku umat lingkungan Gregorius.
Selama cahaya masih ada, dunia masih terang. Selama jalan masih berliku, maka semakin banyak tikungan yang menghadap. Malam kudus di langit bertabur, bintang kemilau terang. Aku akan nyanyi happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Dadah Rendra, kamu lucu banget ya. Tambah berani ya Dek ya, supaya besok tahun depan lebih oke lagi ya penampilannya ya. Terima kasih. Oke, sekarang waktunya untuk pertanyaan dari Frater. Monggo Ter, ini kita semua Bapak Ibu sambil membantu melihat ya, nanti siapa anak-anak yang bisa menjawab langsung angkat tangan setinggi-tingginya ya. Yang pertama ngangkat tangan itu nanti yang boleh menjawab pertanyaan dan akan mendapat hadiah. Silakan Frater. Baik, terima kasih. Lari nggak boleh. Saya nanti minta tolong Bu Elisa dan Bapak Ibu untuk ini ya melihat siapa yang mengangkat tangan tercepat atau paling pertama. Baik, pertanyaan yang pertama untuk adik-adik Pia. Pia ya Ter ya, yang boleh hanya Pia ya Ter. Itu soalnya ada adik OMK itu udah siap-siap itu. Ada adik-adik lansia juga. Aku Izoy. Pertanyaannya, siapakah pemeran tokoh Sinterklas yang membagikan hadiah ke rumah adik-adik? Jawabannya adalah Fania pertama nih. Mana Fania? Pak Tik. Yeay. No. Maaf ya, sudah dikasih bocoran jawaban tadi sama MC. Maaf ya. Tapi kalau tadi nggak memperhatikan juga nggak tahu. Oke, selamat ya Fania. Frater, pertanyaannya satu dulu ya Ter ya. Nanti dua pertanyaan yang lain akan kita berikan pada sesi-sesi yang berikutnya. Oke, terima kasih dan selamat ya Fania dapat hadiah nanti dari Frater. Ini berhubung sudah waktunya cukup malam ya, sambil mengkonsumsi snack dan kopi di rumah masing-masing, kita langsung akan mendengarkan hikmah Natal dari Frater. Frater kayaknya kita nggak perlu putar video lagi Frater, karena itu sudah pernah kita putar tahun yang lalu dan bisa disimak juga nanti untuk linknya di YouTube. Monggo langsung Frater saja, waktunya disilakan. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih, selamat malam semuanya. Selamat malam, Frater. Masih bertahan ya? Oh, pasti. Sampai jam 12 malam kan nanti, Ter? Masih. Saya ingin bertanya, apakah sukacita Natal masih Anda rasakan sampai dengan hari ini? Masih. Masih, nggih? Nggih. Padahal kan Natal sudah lewat dan kita kan sekarang sudah memasuki masa biasa. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya ke adik-adik dulu. Ingin bertanya ke adik-adik. Hari Natal itu hari apa? Hari Natal, hari Tuhan Yesus. Hari lahirnya Tuhan Yesus. Lalu kalau hari lahirnya Tuhan Yesus, berarti sekarang atau tahun ini Tuhan Yesus itu umurnya berapa ya? Ada yang tahu? Banyak. Umurnya banyak ya. Umurnya Tuhan Yesus itu berarti hidup sudah sekitar 2000 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang tahun 2002, kalau tahun lalu 2021 kita merayakan Natal, berarti tahun ini umurnya 2021. Luar biasa ya, teman-teman, umurnya Yesus. Iya. Ya. Lalu yang menyenangkan dari hari lahir atau hari ulang tahun itu apa kira-kira?
Yang menyenangkan atau yang menggembirakan ketika ulang tahun? Menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkan karena mendapat apa? Hadiah. Mendapat hadiah atau mendapat kado. Dan kemarin kita merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Dan yang menerima hadiah berarti siapa, teman-teman? Kita. Yang menerima hadiah Tuhan atau kalian? Saya. Yang menerima hadiah berarti kita semua. Jadi, dan hadiah yang kita terima seperti yang tadi dibagikan oleh Santa Claus, teman-teman juga mendapatkan hadiah atau kado Natal. Maka dalam hidup kita pun, di dalam perayaan Natal, kita berharap semoga hidup kita juga menjadi hadiah atau kado yang terbaik untuk kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ingin membagikan sebuah foto Apakah di layar Bapak Ibu semuanya sudah tampak? Sudah. Sudah. Sudah ya? Nah, Natal tahun lalu saya mendapatkan kiriman foto ini di grup komunitas kami. Ini adalah refleksi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekilas apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika melihat foto ini? Menyembah. Datang menyembah. Datang menyembah. Sesuatu yang berbeda ya ketika kita melihat foto ini. Karena di sana kalau biasanya kita itu membuat kandang atau gua Natal itu biasanya ya ada kandang domba, ada gua Natalnya, tetapi di dalam foto ini Tuhan Yesus itu lahir di dalam studio. Nah, ini kan sesuatu yang menarik sebenarnya. Yesus milenial. Lahir di studio. Ini yang akan menjadi refleksi kita setidaknya selama 2 tahun kita melewati Natal secara online atau terbatas. Bagaimana seandainya Yesus lahir di studio? Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk ya kita mencoba untuk berimajinasi. Merefleksikan Yesus yang lahir di studio. Mungkin bertanya-tanya, mengapa Yesus lahir di studio? Mengapa Yesus masuk di studio? Seandainya Yesus dilahirkan di tahun ini dengan situasi wabah pandemi COVID yang masih kita rasakan, dengan segala efek yang ditimbulkannya, bisa jadi atau kemungkinan besar kesulitan dan tantangan yang dialami Maria dan Yusuf pada waktu proses kelahiran Yesus itu tentu tidak akan mereka alami seandainya Maria dan Yusuf hidup di zaman digital ini. Bayangan saat Maria dan Yusuf harus naik keledai dalam perjalanan kelahiran Yesus tentu bisa dengan mudah digantikan dengan gokar, ya toh. Lalu ataupun saat 3 raja dari timur tersesat waktu mencari tempat kelahiran Yesus, tentu hal itu tidak akan terjadi seandainya mereka memakai aplikasi Google Map. Lalu Bapak Ibu, berita kelahiran Yesus akan cepat sekali tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Karena apa? Karena bisa jadi Yusuf mungkin memasang status kelahiran Yesus di foto profil WhatsApp-nya. Atau menyampaikan kebahagiaan ini lewat akun Facebook atau Instagram-nya.
Atau mungkin dalam Instastory, bisa jadi Yusuf menuliskan, wah puji Tuhan, putra pertama sudah lahir dengan selamat, ganteng kayak bapaknya. Terima kasih yang sudah memberi support dan doanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berimajinasi, merefleksikan pengalaman Natal di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang terkasih, masih ingat dengan tema Natal yang dikeluarkan PGI tahun ini? Masih ya? Temanya adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Peringatan Natal 2 tahun ini memang sangat berbeda ya Bapak Ibu. Kita merasakannya dengan segala efek yang kita alami dalam hidup menggereja, hidup bersama, kita mengalami bersama-sama. Dan tentu kalau kita ingin melihat atau kita ingin merenungkan kembali, menarik kembali pengalaman selama 2 tahun ini, kita ingin memaknainya dalam pengalaman Tuhan, paling tidak selama 2 tahun di masa pandemi ini, kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan itu hadir, Tuhan itu lahir, Tuhan itu datang. Dan rupanya tidak hanya ketika kita berada di gereja, tetapi Tuhan hadir ketika kita mengikuti ya misa online atau kegiatan-kegiatan sarasihan online seperti ini. Tadi dalam foto, Tuhan hadir juga di dalam studio dengan segala atributnya. Tapi tadi tidak ada maskernya ya, sayang ya Tuhan Yesus, Maria dan Yosef tidak memakai masker. Tuhan hadir di sana Bapak Ibu. Ini ingin menggambarkan bagaimana Tuhan yang lahir sekitar 2000 tahun yang lalu sampai hari ini itu tetap hadir di tengah-tengah kita. Dan kita mengalami itu semua. Dan rupanya peristiwa kelahiran itu merupakan peristiwa perjumpaan yang melahirkan persaudaraan. Saya ingin mengingatkan kembali tema tahun Natal yang bunyinya cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Persaudaraan, Bapak Ibu semua di lingkup lingkungan itu sama-sama bersaudara. Di dalam lingkup gereja, dalam sebuah persekutuan juga saudara. Lalu apa artinya persaudaraan? Yang namanya persaudaraan berarti di sana pasti tidak sendirian. Tidak mungkin di sana hanya seorang diri. Dan ketika kita ngomong, misal, frater ini saudara saya loh, frater itu saudara saya loh, frater Pak ini itu saudara saya. Ketika kita mengatakan, memperkenalkan, berarti orang yang memperkenalkan itu memiliki relasi. Bahkan dia mengenal, bahkan mungkin kenal dekat. Dan kita sebenarnya bisa belajar tentang sebuah persaudaraan itu dari nama pelindung lingkungan yang Bapak Ibu tempati, yaitu Santo Gregorius dari Nazianze. Dia memiliki persaudaraan yang erat dengan Basilius. Saya kemarin dikirimi video oleh Bu Elisa tentang bagaimana keteladanan atau kisah hidup Santo Gregorius. Di sana dalam perjalanan hidupnya, Santo Gregorius itu seorang teolog dan dalam perjalanan hidupnya itu memiliki semangat persaudaraan dengan Santo Basilius Agung, seorang uskup. Dan wajah persaudaraan yang bisa kita teladani dari Santo Gregorius ini adalah wajah yang menunjukkan sukacita di tengah umat yang dilayani. Dan ini tentunya semangat ini mestinya juga bisa menjadi semangat kita dalam hidup
masyarakat maupun hidup di dalam gereja. Wajah persaudaraan, Bapak Ibu semuanya, adik-adik yang tinggal, yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk, kita memiliki saudara kita yang Muslim, yang Hindu, Buddha, entah itu di masyarakat lingkungan atau di dalam gereja. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani, kita ditantang untuk menampilkan wajah persaudaraan itu. Maka sebenarnya kalau ditarik refleksi wajah gereja Kerapia itu seperti apa? Wajah gereja Kerapia itu ya wajah dari Bapak Ibu semuanya yang hidup mengalami perjumpaan langsung dengan masyarakat luas. Jadi Bapak Ibu semuanya itu menjadi wajah gereja Katolik Kerapia yang sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakat, di tengah saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Juga pada kesempatan ini saya ingin menawarkan atau setidaknya rasa syukur saya boleh tinggal di Paroki Kerapia selama ya sudah berjalan 6 bulan ini. Rasa handar beni terhadap gereja. Saya sangat mensyukuri itu karena apa? Karena ternyata Paroki Kerapia yang umatnya bukan yang hanya ya, tapi yang umatnya sekitar 2000. Itu kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan paroki-paroki yang lain itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Paroki-paroki yang lain itu bisa umatnya sampai 3.000, 4.000, bahkan di paroki saya sendiri, paroki Klepu itu umatnya hampir 10.000. Berarti kan seperberapanya umat Kerapia atau. Tetapi yang saya syukuri ketika tinggal di Paroki Kerapia ini dengan umat yang tidak cukup banyak, tetapi memiliki rasa handar beni terhadap gereja. Maka ini juga mestinya menjadi tantangan, juga menjadi semangat, menjadi modal kita yang selalu kita pegang di tengah masyarakat bahwa rasa handar beni terhadap gereja itu sangat penting. Dengan melibatkan diri, sebisa mungkin melibatkan diri terhadap hidup menggereja, terhadap hidup bermasyarakat, dan tentu menampilkan semangat Kristus, cinta kasih Kristus di tengah-tengah setiap orang yang kita jumpai. Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita itu bersama merayakan Pesta Nama dan perayaan Natal. Bapak Ibu semuanya hadir di depan layar HP ataupun layar laptop bersama dengan saudara, ada yang dengan anak-anaknya, ada yang dengan suaminya, istrinya, atau yang dengan keluarganya. Sama-sama merayakan apa? Merayakan persaudaraan. Tadi seperti yang saya sampaikan, persaudaraan tidak lain adalah keterhubungan. Ketika kita berbicara tentang saudara, kita pasti berbicara tentang hubungan. Ketika Bapak Ibu mengatakan ini saudaraku, berarti Anda memiliki relasi. Bapak Ibu memiliki hubungan yang Bapak Ibu sebut sebagai saudara. Dan pada malam hari ini, kita ingin merenungkan persaudaraan lebih luas lagi. Tidak hanya dalam satu keluarga, tidak hanya dalam satu iman, tetapi merenungkan persaudaraan dalam kebersamaan seluruh umat di dunia. Sebagaimana pesan Natal, tema Natal, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Yang ditawarkan tidak hanya persaudaraan di keluarga, tidak hanya persaudaraan dalam satu iman, tetapi persaudaraan yang luas dengan alam semesta, peristiwa untuk dunia. Maka sebenarnya sangat kontekstual ketika kita merenungkan perayaan Natal dengan tema Natal tahun ini, tahun lalu. Bagaimana situasi pandemi yang masih kita alami itu ternyata membawa kepada kita sebuah ujian kemanusiaan. Mungkin kita dalam masa pandemi kemarin kehilangan saudara, kehilangan anggota keluarga,
kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi melalui perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus, sebagai peristiwa untuk dunia, peristiwa untuk alam semesta, kita diajak untuk tetap memperoleh pengharapan. Pengharapan dalam kondisi sulit apapun. Selalu ada harapan untuk selalu mengatasi, untuk bangkit mengatasi. Masih ingat dengan bacaan yang baru, yang tadi kita dengarkan dalam ibadat, bacaan Injil tentang perkawinan di Kana. Itu sebenarnya memperlihatkan, mengajak kita bagaimana memiliki hidup yang sejati. Kita perlu memulai hidup ini dengan mengundang Yesus. Tentu bukan sebagai tamu, tetapi sebagai pemilik kehidupan itu. Ketika kita ingat lagi ya, ketika tadi penyelenggara pesta kehabisan anggur. Lalu kemudian Bunda Maria datang pada Yesus, meminta Yesus mujizat, memberikan solusi. Maka yang bisa menjadi renungan kita, permenungan kita, apakah selama ini kita sudah mengundang Yesus ketika dalam persoalan hidup kita alami? Apakah ketika ada masalah, kita sudah datang kepadanya? Yang dapat memberi solusi permasalahan kepada kita. Kadang doa itu menjadi tujuan yang terakhir, menjadi solusi yang terakhir. Tetapi solusi yang terakhir itu kadang menjadi yang pertama. Yang pertama yang bisa memberikan kedamaian, memberikan ketenangan untuk menghadapi solusi, menghadapi permasalahan tersebut. Dan Natal tahun ini, meskipun masih dalam situasi pandemi, kita diajak untuk selalu berpengharapan. Sebenarnya tidak hanya ketika Natal, Bapak Ibu, tetapi dalam situasi hidup apapun, dalam perjalanan hidup kita selalu diajak untuk berpengharapan. Dan tadi, bagaimana kita bisa saling berbagi di saat kita pun sedang mengalami kesulitan, berbagi pengharapan. Itu tugas kita sebagai orang Katolik. Berbagi pengharapan dan tindakan nyata dalam situasi interaksi yang serba dibatasi, dalam situasi yang serba terbatas ketika masa pandemi ini. Maka penggambaran kelahiran Yesus dalam sebuah studio adalah ajakan. Sebenarnya ajakan kepada kita untuk memberikan kabar sukacita kepada siapapun secara nyata. Ajakan untuk terlibat. Ajakan untuk mau menyediakan diri, menyediakan waktu untuk terlibat. Undangan kemanusiaan. Tentu masing-masing dari kita memiliki cara, memiliki peran masing-masing, memiliki kapasitas masing-masing untuk melibatkan diri. Dan pada akhirnya, Natal menjadi simbol persatuan dan kedamaian. Dan spiritualitas Natal bukan pertama-tama mengabarkan berita sukacita, tetapi di samping itu, spiritualitas Natal adalah bagaimana bertahan dalam tekanan hidup dan beroleh pengharapan. Maka Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan selamat Pesta Nama untuk seluruh umat lingkungan Santo Gregorius. Tetap menjadi berkat bagi siapapun yang Anda jumpai dalam pekerjaan, dalam setiap perjumpaan, entah dimanapun. Mari kita menampilkan wajah gereja Kerapia di tengah masyarakat kita. Juga semoga undangan Yesus yang lahir,
itu juga menjadi undangan kita semua untuk selalu memiliki harapan di tengah keterpurukan. Kita masih sama-sama berjuang di masa pandemi. Bapak Ibu tentu dengan segala yang dialami dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari juga mengalami yang namanya persoalan. Tetapi bersama-sama dalam perayaan Natal, dalam masa pandemi kita diajak untuk selalu memiliki pengharapan. Berserah mengundang Yesus bukan sebagai tamu, tetapi sebagai pemilik kehidupan. Terima kasih sekali lagi, selamat merayakan dan selamat bersukacita. Semoga sukacita Natal ini menular dan dapat menjadi berkat kepada setiap orang yang kita jumpai. Sekian dari saya, terima kasih semuanya, berkah dalam. Terima kasih berkah dalam Frater, matur nuwun sudah memberikan hikmah dan penyemangat untuk kita semua. Tadi yang sempat saya catat adalah Natal adalah simbol persatuan dan perdamaian gitu. Semoga harapan Frater itu sungguh dapat mewujud nyata di tengah kita umat di lingkungan Gregorius. Tadi kalau Frater menyampaikan di Kerapiak umatnya sekitar 2000-an gitu ya. Ini kebetulan Frater masuk ke lingkungan yang umatnya hanya 16 keluarga, Frater. Maka kalau di sini ada 18 ini saja ini tipu-tipu ini. Karena satu keluarga keluarkan Zoom banyak ini. Tapi sungguh kita bersyukur ya bahwa dengan 16 keluarga ini kita sungguh menjadi paguyuban umat ya, persekutuan umat yang sungguh bisa saling menyatu seperti keluarga sehingga kita siap saling membantu ketika memang kita dalam situasi butuh bantuan, dan kemudian ketika kita dipanggil juga untuk melayani itu selalu ada saja di antara kita yang siap untuk memberikan tenaga dan memberikan apapun yang dimiliki demi kemajuan umat di lingkungan dan khususnya juga untuk seluruh paroki. Matur nuwun, Frater, tetap semangat ya, Ter, meskipun di sini cuma setahun, tapi moga-moga yang setahun ini sungguh bisa menjadi kekuatan atau memperkaya gitu ya untuk Frater, sehingga nanti kalau 3 tahun ke depan mau tahbisan gitu, kita umat di Kerapiak, di Gregorius tetap diingat gitu ya, Ter ya. Sukses terus ya, Ter ya. Terima kasih. Baik. Kita lanjut untuk yang berikutnya adalah salam Natal dari keluarga. Untuk tahap yang kedua ini ada keluarga Pak Tommy, kemudian ada keluarga Pak Tek, bukan sebagai ketua lingkungan ya, tapi sebagai keluarga. Kemudian ada Bu Wiwi Bambang, kalau ada. Lalu ada Pak Yohanes Pujianto, kemudian ada Pak Sukmana. Ini sementara untuk yang kita jadwalkan untuk memberikan ucapan sesi kedua ini adalah 5 keluarga ini. Kita mulai dari keluarga Pak Tommy dulu, monggo. Terima kasih. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kita semua diberi kesehatan dan sukacita selalu. Gregorius, oye! Oye! Terima kasih. Langsung undian. Yeay, nomor 14. Oke, lanjut keluar Patek. Patek mana ya? Hey. Hai. Oke. Silakan. Hola. Bingung. Ya, silakan. Yuk, sini. 2, 3. Selamat Natal dan Tahun Baru dan Pesta Nama Santo Gregorius. Semoga kasih Tuhan selalu beserta kita dengan penuh sukacita. Sarangeo. Sarangeo. Ini pakai kepean apa latihan ngapalnya ya tadi ya? Yo, sampai harus latihan. Oh, nganggo latihan gak dibersih bareng tadi ya? Iya. Mari kita putar undian. Nomor catat. Wow, nomor 2 ini. Nomor 7. Selamat dapat hadiah nomor 7. Oke, yang berikutnya keluarga Bu Wiwi Bambang, monggo. Tadi ada dedeknya juga kayaknya ya? Iya.
Ya. Ya, silakan. Sebentar. Saya spotlight dulu. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru serta pesta nama Gregorius. Tuhan memberkati di tahun ini akan menjadi lebih baik dan selalu memberkati lingkungan kita, warga kita, lingkungan Gregorius tetap sehat dan semangat. Grego, jos. Jos. Oke, terima kasih. Langsung kita undi. Ternyata yang keluar adalah nomor 3. Selamat. Terima kasih. Pak Dek. Lucu nih. Oke, yang berikutnya keluarga Pak Yo. Hannes Pujianto, monggo ini mau pakai layarnya Pak Yo atau Bu Ida? Pak Yo ya. Monggo. Mana saya? Belum kelihatan ya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua frater yang kami hormati, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun 2022 ini kita semua diberi kesehatan dan semua keinginan kita akan tercapai. Selamat untuk semuanya dan untuk kita semua. Terima kasih. Maaf. Terima kasih. Selamat bekerja kembali. Diundi. Iya. Pak Yo mendapatkan hadiah nomor 11. Oke. Baik, Terima kasih. Pak Sukmana apakah rawuh ya? Pak Sukmana sepertinya belum kelihatan. Jadi langsung kita lanjutkan saja untuk pertanyaan untuk anak-anak lagi ya. Ini tadi Mbak Fania sudah menjawab, berarti Mbak Fania sudah nggak boleh menjawab lagi ya. Diberi kesempatan untuk yang lain ya. Nah, masih ada siapa nih yang masih bisa menjawab? Ini ada Elena, kemudian ada Ajeng, kemudian ada Rendra, kemudian ada Zif ya. Mbak Fania nggak boleh jawab dulu ya. Kalau bisi adiknya boleh, tapi kalau Mbak Fania udah nggak boleh ya. Monggo tersilahkan diberi pertanyaan untuk anak-anak. Keluargaku penuh kehangatan. Keluargaku penuh kehangatan. Penuh cinta dan kasih sayang. Banyak sekali kenangan tak mungkin aku lupakan. Sangat penyayang. Dek Nini. Halo. Halo. Gendong badannya besar, tapi aneh kakinya. Aneh. Lebih aneh. Nia dan Sri. Hatiku gembira. Baik, frater, Bapak Ibu, adik-adik semua, kami dari keluarga Diksi, Elisa, dan Ian mengucapkan selamat Natal, selamat berpesta nama Santo Gregorius dari Nasianse, dan selamat menempuh hidup baru. Tahun 2022, aku nggak boleh lipstick lagi. Filternya kenapa Pak? Semoga kita keluarga di lingkungan ya, maksudnya kita keluarga lingkungan Gregorius tetap guyup, tetap saling mendukung, saling membantu di dalam keluarga menengah kita. Demikian, terima kasih. Siap, oke. Sekarang undian, mari kita memilih hadiah. Nomor 2. Yes, kita dapat nomor 2. Terima kasih. Lalu ada keluarga Mas Angga. Silakan. Mbak
Tia. Tia dan Mas Angga silakan. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, frater juga dari lingkungan Gregorius. Kami Angga dan Tia mengucapkan selamat Natal 2021 dan pesta nama lingkungan Gregorius. Semoga kedepannya lebih kompak dan lebih guyup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Yeay. Undian. Oke, hadiah nomor 10. Selamat. Oke, matur nuwun Mas. Ini ada Bu Pri ada nggak ya? Ibu kurang tahu itu. Ini Galaxy ini Bu Pri atau bukan ya? Bu Pri sepertinya. Cuman ini kamera nggak bisa tadi masuk. Oh ya, sepertinya Bu Pri. Bu Yulia, tapi sudah keluar. Enggak, masih. Mana enggak ada? Oh, ini ada Ibu Bu Yuli, apa bisa bersuara saja kalau memang tidak ada videonya, tidak apa-apa? Iya, memang nggak ada. Oh, ya monggo Bu, kita dengarkan pakai wajahnya Mas Angga, nggak apa-apa, wakil Ibu lah. Ada dari cuman nggak, videonya nggak keluar. Nggak apa-apa Bu, suaranya aja, ini wajahnya sudah diwakili Mas Angga dan Mbak Tia. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya ta. Ye. Nggak mengucapkan sesuatu Bu? Buat Mas Angga, Bu. Buat Mas Angga. Tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini lebih baik, lebih bagus dari tahun-tahun kemarin, dan semua lingkungan Gregorius diberi kesehatan dan lebih banyak berkah dari Tuhan. Begitu saja. Amin. Matur nuwun. Nah, ini nggak ada kelihatan wajahnya, nggak apa-apa Bu, tetap dapat undian. Ya. Ini nomor 9 atau nomor 6 ya? 9. 6 udah keluar itu. Oh ya, nomor 9 untuk Ibu. Silakan. Matur nuwun. Lalu yang berikutnya Mas Yudi, Mbak Erni, dan anak-anak ini mau yang mana ini? Yang ini kah? Yuk. Ini ya. Oh bukan, yang ini. Oke. Iya. Ya, selamat malam semua umat lingkungan Gregorius. Kami akan buat pantun ini dulu. Bentar. Helen. Pergi ke pasar mencari tomat. Satu keluarga ikut bersama. Meski seperti sudah terlambat, kami mengucapkan selamat Natal, Tahun Baru, dan selamat pesta nama. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga. Elena nggak mau ngomong sesuatu, Dek? Ayo, Elena. Oke, kita undi ya. Kan nggak ada tuh. Yes. Selamat, Elena mendapatkan hadiah nomor 13. Baik, tadi Pak Sukmana tidak ada, Bu Eni juga tidak ada ya, sepertinya ya. Karena sudah tidak ada, ini masih ada satu hiburan lagi, yang terakhir nanti setelah ini akan ditutup dengan doa oleh Pak Tommy ya. Tidak terasa ya, kita perkiraan selesai jam 12.30 malam, tapi ternyata jam 7:10 sudah selesai ya. Lebih cepat, jadi kita bisa lanjutkan kegiatan dengan keluarga masing-masing. Bu Yuli akhirnya bisa muncul juga videonya. Baik, ini untuk penampilan yang terakhir. Semoga saya tidak ada yang kelewat tadi ya. Yang terakhir kira-kira siapa ya yang belum muncul ya, yang habis sunat ini.
ya buat bagus ya. Ini yang kita banggakan dan kita syukuri dari lingkungan kita Gregorius yang mesti kecil ya. Tapi ada idol-idolnya, ini ada Bagus, ada Fania untuk yang nyanyi. Kemudian ada Elena, ada Ajeng ini yang jago spesialisasinya di puisi gitu ya. Dan mungkin nanti yang lain-lain ada Rendra, kemudian ada Galen, ada Joan, Ian, itu juga bisa kita andalkan lah ya untuk bermusiknya gitu. Jadi tadi meskipun kita jumlahnya kecil, tapi kecil-kecilnya cabai rawit gitu ya, jadi pedes gitu. Baik, saya mau ulang lagi, mungkin ada yang tadi belum sempat menyampaikan salam gitu, kita cek apakah memang betul tidak hadir. Pak Yohadi tidak hadir ya memang ya, kemudian Pak Sukmana juga sepertinya belum ada, lalu Bu Eni juga belum ada. Nah, anak-anaknya kan udah sedikit dan tadi sepertinya banyak yang tidak bisa ikut. Jadi pertanyaan terakhir dari Frater ini untuk semua saja, Ter. Jadi pertanyaannya tolong yang susah ya, Ter ya. Dan ini boleh dijawab oleh semua. Nanti akan kita lihat siapa yang angkat tangan pertama gitu. Saya dan Frater berarti yang akan melihat untuk siapa yang mau menjawab dan jawaban bisa diberikan oleh siapa saja yang ada atau muncul di layar ini gitu. Gitu ya, Ter ya. Silakan. Pertanyaan yang susah. Ya. Pertanyaannya, apa tema Buah Natal tahun ini? Tema Buah Natal Kerapiak maksudnya ya? Ya, tema Buah Natal Kerapiak tahun ini. Silahkan, susah. Semeru, Gunung Semeru. Angkat tangan, Bude. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Oh, itu telunjuk itu. Itu telunjuk. Oke, Bude. Apa, Bude? Nah ya, itu Gunung Semeru karena itu gersang semua. Oh. Banyak. Iya. Bener, Tar? Gimana, Tar? Betul. Dapat hadiah. Catat dulu. Butek dapat hadiah untuk pertanyaan dari Frater. Lalu masih tersisa 3 door prize ya sebetulnya untuk yang hari ini tidak hadir ya, untuk Pak Yo, Pak Sukmana atau Bu Eni. Bagaimana Bapak Ketua Lingkungan, apakah akan kita undi untuk pertanyaan dari Frater lagi atau kita nanti akan bagikan sesuai dengan jumlah yang memang menjadi umat di lingkungan? Anu aja diputar, yang tidak hadir tidak apa-apa, diputar dapat nomor berapa misalnya. Bu Eni tinggal kasihkan aja. Oke, baik. Ini berarti memang tinggal 3. Kita mulai dari Pak Yohanes dulu ya. Pak Yohadi ya. Pak Yohadi berarti mendapatkan nomor 15. Tinggal 2, kita putar lagi. Untuk Pak Sukmana ini. Ya, salah satu Pak Sukmana berarti salah satu Bu Eni. Ini Pak Sukmana yang nomor 5, berarti Bu Eni nanti mendapatkan yang nomor 4. Ya, lengkap pas. Sudah lengkap semua untuk hadiah, sudah habis dibagikan untuk makanan. Juru kasih none ya. Ya, laris manis, juru kasih none. Laris manis, laris manis, konsumsi rolet. Nanti kalau ada pesanan rolet. Snack juga sudah habis semua. Santapan rohani juga semuanya sudah dilalap habis tadi dari Pak Hartanto dan dari Frater. Jadi ternyata perkiraan kita selesai jam 12 malam, tidak sampai jam 12, kita sudah selesai jam 7:15. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dan terlibat aktif, untuk anak-anak yang sudah membuat video, untuk para orang tua yang sudah mengedit video anak-anaknya dan mengirim kepada kita, yang sudah membuat video lagu, yang sudah memimpin ibadat, yang sudah menyiapkan hikmah Natal, yang sudah membagikan hadiah, yang sudah membeli hadiah juga, bungkusi, yang sudah memberi nomor, yang sudah semuanya pokoknya yang sudah memesan makanan dan semuanya yang sudah menjadi donatur juga. Terima kasih untuk semuanya. Keterlibatan umat di lingkungan Gregorius sungguh luar biasa dan moga-moga ini menjadi tradisi yang nanti terus berkembang, bukan tradisi online maksudnya ya. Moga-moga tahun depan kita sudah bisa Natalan offline gitu ya. Tapi artinya kebersamaan tadi, simbol persatuan dan perdamaian di antara kita ini bisa semakin kita hidupi di lingkungan kita. Terima kasih untuk semuanya dan kita akhiri dengan doa. Pak Dede Tommy, monggo.
Terima kasih, Frater, Ibu, Bapak, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Mari kita akhiri acara ini dengan doa penutup. Kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu karena Kau sendiri telah mengumpulkan umat lingkungan Gregorius ini dalam perayaan Natal, perayaan Pesta Nama, dan Tahun Baru. Dan Kau dampingi kami semua dalam perayaan ini hingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Dampingilah anak-anak kami dalam tugas dan studi mereka agar dapat berjalan dengan lancar dan mereka dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Bapak yang makasih, kami juga berdoa untuk kami semua orang tua, mampukanlah kami mendampingi dan mendidik anak-anak kami agar mereka selalu patuh dan taat kepadamu. Kami juga berdoa, bukalah hati kami agar kami senantiasa dapat memberikan dan berbagi dan peduli satu sama lain hingga kami boleh mengalami kebahagiaan dan sukacita setiap saat. Akhirnya ya Bapa, mampukanlah kami untuk meneladani Santo Gregorius dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang makasih, doa yang sudah ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef bersama. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto dulu. Ya, yuk buka video semua. Ayo. Ya, oke, siap. Cantik-cantik ya. Pak Yo kok hilang, cuma ada mejanya itu. Udah, lagi sibuk ya. Ya sudah, yang meja kerjanya enggak apa-apa. Ya, hitung ya. Yuka. 3, 2, 1. Smile. Sebentar, uji coba dulu, dilihat dulu. Sebentar, sabar ya. Ini kenapa kok nggak bisa? Oi, sinyal aku jelek, Ki. Nggak bisa, I. Telak garing ya? Sedilin, Kas. Kayaknya sudah deh. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah bergabung.